Rihlatasyita. Jadi ila fihim memati bertemu ra. Kalau memati selain bertemu mem dan ba adalah idhar. Namanya idhar syafawi, tidak dengung jelas. Ila fihim gitu ya. Rihlatasyita, tanya ini karena bertemu hamzah dalam satu kalimat itu namanya mad wajib muttasil, panjangnya 2,5 alif. Rihlatasyita was-shayf, shad harus dibedakan dengan shin dan ta dan sin kecil. Kalau shad ujung lidah ke papan urat gigi yang atas, shad shad. Was-shayf itu adalah matlen. Jadi matlen itu boleh 1 alif, boleh 2 alif sampai 3 alif. Kalau adanya di Mekah itu ambil 1 alif. As-sholatu khairun minan naum. Kalau pendek di sana. Kalau kebanyakan di sini ambil 2 sampai 3 alif. As-sholatu khairun minan naum. Boleh 1 alif, boleh 2 alif sampai 3. Was-shayf. Jadi matlen itu bila mana harokat fathah bertemu ya sukun atau wawu sukun, itu matlen. Jadi kalau diwakafkan, kalau tidak diwakafkan ya tidak ada namanya, bukan matlen. Was-shayfi falyabudu rabb hadzal bait. Boleh seperti itu, diwasolkan juga boleh. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum. Alladzi itu adalah dinya itu panjangnya 2 alif sampai 2,5 alif. Nah, itu adalah mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah bukan dalam satu kata. Apa itu adalah hamzah, bukan alif tapi hamzah. Apa ada qalqalah, poknya mantul qalqalah. Apa amahum, nah, mem mati bertemu mem adalah idgham mimmi. Apa amahum min, non mati bertemu jim adalah ikhfa. Min ju'iu, tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah. Wa amanahum, mem mati bertemu mem idgham mimmi. Wa amanahum min khauf, non mati bertemu kha adalah idgham khalqi. Min khauf, ini adalah matlen, boleh 1 alif, 2 alif sampai 3 alif. Shadaqallahul adzim. Barangkali ada yang mau menambah atau yang bertanya, silakan. Monggo Bapak yang mau bertanya, monggo Pak Asin. Pak Mari, baiknya Pak Mari.
Oke, matur nuwun Pak Ustaz. Mas Puri. Nah, tadi apakah namanya Pak? As-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Itu boleh dua-duanya. Nah, itu namanya apa? Maklik. Sekarang saya mau tanya ini Misri ya. Misri itu kan lagu-lagu itu ya. Kalau Nah, lagi itu yang jadi siapa itu MZ ZA itu khairul laka minalule, maksudnya bukan minal ule tapi minalule, berarti itu kan itu saya nggak paham itu, yang jelas boleh ya, tapi kan yang jelas boleh khairul laka minalule wal itu duha ya, walaini ida saja walal akhiratu khairul laka minalule. Kalau kita kan minal ula. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Kalau le-nya saya nggak masalah, itu kan pindah sana mungkin ya. Tapi kalau minalula, jadi itu apa yang jelas boleh wong itu orang pintar. Iki matur nuwun. terima kasih luar biasa karena pengamat korek Pak Asim. Kalau yang saya tahu hanya satu Pak, yaitu ule itu adalah alif, pakai alif maksurah namanya Pak, atau namanya alif layinah. Itu seperti wadduha dibaca wadduhe, itu diimalahkan, diserongkan membacanya. Versi itu ada yang seperti itu yang saya tahu hanya itu, tapi yang minalule aku tidak tahu. Yang diimalahkan itu adalah yang saya tahu hanya itu. Jadi saya belum mendapat pengetahuan mengenai lulenya itu. Ya barangkali itu kalau hamzah wasol itu memang tidak terbaca. Kalau hamzah ula itu apakah itu hamzah qot'i atau wasol? Kalau itu hamzah wasol, memang kalau diwasolkan tidak terbaca. Jadi pindah ke lam. Contoh ismu itu adalah isim yang mempunyai hamzah wasol. Jadi seperti bi'salismu, jadi hamzah wasolnya itu tidak dibaca, dipindah ke lam. Bi'salismu, jadi tidak boleh dibaca bi'sal ismu. Nah, barangkali yang ula itu dianggap dia hamzah wasol. Nah, ini pengetahuan saya belum sampai ke situ. Barangkali kalau dia membaca minal lule itu dia menganggap bahwa hamzahnya itu hamzah wasol. Ya, gitu. Minal ula, ya, tapi dibaca ule. Nah ini ada lagi minal lule. Kalau di situ saya kurang paham, karena hamzahnya itu hamzah wasol atau tidak. Kalau menganggap dia hamzah wasol memang seperti itu. Jadi hamzah wasol ketika dibaca terus itu tidak terbaca. Maka
al ismu itu tidak kena rumus yang huruf ketiga, Pak. Semua dibaca kasroh, walaupun huruf ketiga fathah, huruf ketiga domah, huruf ketiga kasroh, tetap ismu. Gitu. Kalau yang lain kan ada rumus yang penting huruf ketiga, seperti udkhulu ya, huruf ketiga itu kha domah, maka hamzah wasalnya dibaca qatulu. Nah, berarti hamzah wasalnya harus domah karena huruf ketiga tak dimdomah. Tapi kalau ismu di mana saja itu tetap dibaca kasroh. Ada isim yang seperti ismu, seperti ibnu, ibna, ibni, tetap dari kasroh. Imruun, imroatin, itu tetap dari kasroh. Itu adalah isim yang mempunyai hamzah wasal dari kasroh semua. Oleh itu ambil pasal kan nggak berhalang. Lole. Moga Pak, mau tambah nanti. Ya, nah itu memang riwayat Hafs. Misalnya riwayat Hafs, nah, kita kan asim. Tapi nah itu emang bacaan kiroah Hafs, ada rumusnya ketika bertemu benar hamzah qat'i itu hampir tidak ada. Semuanya hampir dijadikan hamzah wasal. Makanya ketika bertemu alif lam bertemu dengan hamzah itu tidak dibaca al tapi langsung lamnya, bukan minal lule tapi minalule. Yang dibaca itu lamnya. Jadi emang itu ada, bukan ranah saya, nanti karena itu emang ilmunya ada qiraah sab'ah. Jadi emang saya tidak paham. Tapi benar Yai Mas Kuri tadi emang ada rumus-rumusnya. Malah saya condong pada Yai Mas Kuri yang dekat sama Yai Arwani itu, di sana itu emang pusat qiraah sab'ah, termasuk qiraah yang Pak Muammar Zita itu memang memakai belajar qiraah sab'ah. Nah saya bukan ranahnya, tapi Gus Baha itu juga ada di channelnya, jenengan buka linknya itu di link qiraah sab'ah, belajar qiraah sab'ah. Itu nanti dibahas detail tentang rumus-rumus itu. Nanti ketika bertemu dengan di riwayat Hafs itu ya maksurah niku itu memang dibaca imalah. Rata-rata semuanya dibaca imalah. Ngoten. Ya, matur nuwun. Karena versi lain-lain yang saya tahu ya seperti itu, dan saya pun tidak pernah membaca imalah. Yang saya membaca imalah itu ya hanya majriha saja,
di dalam Al-Quran itu hanya satu yang dibaca malah Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha itu. Jadi saya tidak pernah membaca wadduha wadduhi. Ya saya biasa membaca wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Bukan wa ma qole, bukan, tapi saya pakai itu. Ya, terima kasih Pak Asim. Luar biasa. Yang lain silakan. Oh, nggak boleh Pak Sarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung ini Pak Masturi dalam kalimat minal ula nun mati itu ada hamzah wasol, minal itu alif ya, karena nggak ada harokatnya. Tapi ulanya itu saya bingung membedakan antara hamzah dan alif. Ula itu kan lam alif, ulanya berharokat domah itu. Nah itu apa hamzah atau yang mana yang hamzah, yang mana yang alif itu Pak? Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Haji Sarman. Itu yang di wadduha ya Pak ya. Kalau ini terus terang bukan alif. Kalau alif itu tidak menerima harokat. Tidak ada alif yang menerima harokat. Alif adalah sebagai mat. Alif itu hanya sebagai mat. Kalau alif di domah ini berarti hamzah. Nah ini pengetahuan saya, hamzahnya ini hamzah wasol atau tidak, saya belum mendalami seperti ini. Karena ada yang membaca minal lule ya, seperti itu. Mungkin ini adalah hamzah wasol kalau seperti rumus saya. Kalau rumus saya seperti bisalismu itu aslinya kan bisal ismu. Jadi al ismu mempunyai hamzah wasol dua, al dan i. Al dan ismu itu ada. Kalau hamzah wasol dibaca terus tidak dipedot, itu harus tidak dibaca. Jadi al ya tidak dibaca, i juga tidak dibaca. Maka yang al tidak dibaca masuknya ke bisal. Bisal kemudian di depannya lam itu ada hamzah wasol lagi, i tidak dibaca, makanya kasroh dipindah ke lam. Lamnya di kasroh, bisalismu. Di situ ada hamzah wasol dua, maka tidak dibaca. Kalau yang minal ula ini aku tidak mengerti itu hamzah wasol atau hamzah qadhi, gitu Pak. Kemungkinan ini adalah hamzah wasol, makanya tidak dibaca. Minal lule ada yang seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Itu bukan alif ya Pak, hamzah. Kalau alif pasti tidak menerima harokat. Alif itu macam-macam. Ada alif qaimah seperti alif lam mim, tapi kan tidak ada harokatnya, tidak alama karena alifnya tidak menerima harokat. Alif ya dibaca alif. Alif lam mim gitu. Kemudian ada alif maksurah. Alif maksurah atau alif lainah. Itu seperti tadi ula itu namanya alif maksurah. Alif bengkong kalau orang desa ngarani alif bengkong. Itu adalah
panjangnya 1 alif. Wadduha itu 1 alif. Karena di situ yang sepertinya itu bukan ya tapi alif, alif maksurah. Gitu Pak, terima kasih. Monggo. Saya kasih buat. Ayo wonten pertanyaan. Ini berwonten langsung kitab Majmu'. Halaman pinten Pak Neri? Oke, Pak Nggil. Durung Pak Patur. Pak Nggil. Kedua, utawi perkara kang andamelaken wudu. Sini Sat. Tas sakit. 46 yang atas, baris kedua atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baris kedua atas. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi perkara kang ambatalaken wudu iku 4 perkara. Kang dihin utawi kang awal iku kang metu saking dedalan roro, kubul lan dubur. Pas pipis kalih buang hajat, metu angin utawa angin ora mbatalaken ngetokaken manine dhewe. Lan kepindhone ilang akale sebab turu utawa mendem. Angin ora mbatal turune wong kang netepaken bokonge ing dalem bumi. Nek pas lenggah tetep niku mboten obah-obah, nek pas ngantuk niku mboten batalaken. Lah napa kok turu ora kadang niku nek turu niku mripat turu bolongan ngisor niku mbuka. Nek mripate nutup niku bolongan ngisor niku wakilah dingendikaken niku bolongan ingkang dubur niku mbuka. Makane mbrebes ngosos. Lan kaping telune tetemune kulite wong lanang lan wong wadon kang gedhe karo-karone kang dudu mahrome. Hale ora nganggo aling-aling senajan ora kelawan syahwat. Gepok nempel salin kalih tiang estri niku batal. Senajan boten ngagem syahwat niku mungguh menika kitab. Lang kaping pate gepok kubule anak Adam nyawi putrane niku nggih batal. Utawa dubure den gepok kelawan batine epek-epeke utawa batine drijine. Tapi nek nyawi mboten ngagem epek-epek tapi pakai punggung tangan yang itu mboten batalaken. Bahkan nek ten kajian MTA niku nanti kula mireng nyewoki anake iki ra batal. Tapi yang masyhur di mazhab Syafi'i niku batal nek nyawi kelawan epek-epek. Epek-epek itu yang tangan yang bagian dalam niki nggih.
kang wudu iku nganggo khaf tegese nganggo murah. Oh muzah. Muzah lorone moko wenang ngusap muzah niku kados nek ten Mekah niku pas musim dingin ngoten nggih. Niku beto napa niku kaos kaki napa sepatu. Muzah lamun ana wong kang wudu iku nganggo khaf tegese nganggo muzah lorone moko wenang ngusap muzahe wae ora wajib mocot muzahe ora masuhi sikile karone utawa syarate wenang ngusap khaf lorone iku telung perkara kang dihin. Yang pertama itu arep ana nganggone khaf loro sakwuse wis sampurna sucine tegese rampung saking wudu maka nuli nganggo khaf. Lan kapindhone arep ana muzah lorone iku nutupi panggonane kang wajib masuhi tegese arep ana khafe iku nutupi delamaan karone hingga wanglu niku mata kaki. Wanglu lorone sampai telapak sampai mata kaki itu tertutupi syaratnya nih. Lan kaping telune arep ana muzah rorone iku kang kuat wutuh sekira-kira kuat ginawe lumaku maring endi-endi panggonan utawa sunate ngumuzah iku arep den benggangaken drijine karone nuli den usapaken sepisan bae ora sunah mindoni cuman sepisan lan arep ana ngusape muzah iku kelawan arep nelehaken tangan kiwane ing saur-saure tungkak lan tangan tengene ana ing pucuke drijine lumaku maring wentise tangan kiwa lumaku maring pucuke driji. Mangke dipun praktekaken utawi kang ambatalaken ngusap muzah iku telung perkara kang dihin utawi yang pertama copot muzahe melepas muzah lan kepindhone wis tutup mangsangne wenange ngusap lan kaping telune katekanan perkara kang majibaken adus utawi mangsane wenange ngusap iku sedina sawengi sehari semalam. Lamun wong mukim telung dina telung bengi. Lamun wong musafir awite ngitung awit saking tekane hadas sakwuse nganggo muzah ora awit nganggone muzah apa niki ora awit nganggone muzah ora kok ora ngoten. Mangke sing yang sudah pernah di napa jenenge di Makkah niku mangke jenengan praktekaken monggo Pak. Karena di sini tuh emang kalau nganggo muzah waktu kabeh. Kecuali nek apa niku madorot. Monggo Pak Yai. Muzah itu kayak sepatu atau kaos kaki untuk menutupi. Kayak sepatu, kayak kaos kaki, tapi masih pakai sepatu lagi. Di Mekah, di Arab kan beda. Jadi dia masuk ke masjid itu muzahnya dipakai karena dia pakai sepatu juga. Jadi kayak kulit itu tipis. Nah itu, jadi cukup diusap saja, tidak usah kakian. Tapi pakainya muzah itu harus sudah suci dulu. Pakainya muzah itu sudah suci dulu, dan dipakai. Dan tadi ada batas-batas saya tadi. Jadi kalau di Arab ada ya muzah itu, jadi kalau sepatu kayak sepatu ya bisa disebut sepatu kaos kain. Kalau itu dari kain, tapi itu dari kulit itu.
sehingga cukup dilap saja. kaos kaki, Ya, kayak kaos kaki, tapi kulit. tapi dari kulit dan dia masih pakai sepatu lagi, jadi tidak kena najis pada waktu berjalan. Tidak kena najis. Mungkin yang sudah pernah haji mungkin pernah melihat atau umroh, pernah pakai musah itu. Jadi dia tetap dipakai. Kalau sandal kan, sandal sepatu kan harus dilepas masuk masjid, itu enggak. Kayak kaos kaki itu. Moga mungkin ada yang mau menjelaskan. Moga Pak Sarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau naik kereta api itu biasanya sholat dalam kereta api. Itu tapi karena semuanya pakai kode-kode sujud kan nggak sampai lantai, kemudian ruko juga hanya kodenya saja. Kadang-kadang lupa, sepertinya sudah sujud, sudah iktidal, kemudian sujud lagi, duduk lagi, ini udah iktidal apa belum, kadang-kadang. Nah itu bagaimana Pak, itu membatalkan atau bagaimana? Kalau saya sujud lagi berarti sujudnya 2 kali, kemudian bukannya duduk di antara 2 sujud, tapi malah iktidal lagi, itu kan bingung. Itu harus diulangi lagi dari awal atau bagaimana menurut keyakinan kita masing-masing? Nun sewu matur nuwun. Turun Pak Sarman, mungkin memakai Pak Lotar. Benar, kasih waktu itu. Pak Lotar saya menjelaskan, tapi sepengetahuan saya, kalau kita lupa baik sholat dimanapun, dengan duduk atau dengan ini, di sholat biasa saja. Oh lupa, aku harus durung, itu kembali ke awal. Kembali ke awal artinya kalau aku wis telu apa loro, ya harus kembali kedua. Jadi boleh sampai 5 kali dapat. Jadi tetap kembali ke awal. Jadi kalau rukuk sujud, ini sujud keberapa? Kalau kita lupa karena ragu-ragu, kembali ke awal, jadi ke asal ya, ke awal. Jadi dianggap dulu. Mungkin Pak Mutar bisa lebih jelas nanti juga Pak Fakir. Saya itu. Iya, matur nuwun Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang masalah muzah, kita setelah kalau biasa kalau ibu-ibu ya habis wudhu terus pakai itu yang menutupi kuku, apa itu wudhunya kan nggak kena itu, apa harus dihilangin dulu apa ini kalau pakai kutek gitu? Kan tutup kukunya. Tapi setelah wudhu, setelah mandi besar, ya ini baru pakai. Terus selanjutnya waktunya sholat, dia udah batal tapi tetap wudhu nggak dihapus kuteknya karena kelamaan kalau menghapus kutek. Ya gitu aja. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa Pak Fakur. Sependengaran saya, kuku itu ada 3 macam dong. Yang itu sering kita potong, kemudian belakangnya, kemudian yang mepet dengan kulit, yang ada yang agak putih sedikit, itu kurang lebih ya 1 mili. Nah itu selama yang 1 mili mepet kulit itu tidak menutup cat, itu boleh. Jadi dalam wudhu itu tidak tutup cat. Saya pernah tanya, tidak begitu. Jadi kalau dari kulit itu langsung nutup, ini tidak sah wudhunya. Juga kalau mandi juga tidak sah. Sehingga kalau ini saya identikan dengan gini Pak Ujan, karena ini cat ya, cat. Orang pakai, maaf ya, aku sumpah naik. Tapi karena kadang ngomong ya pindah. Orang pakai semir. Dulu semir yang diizinkan itu dari bunga pacar namanya, bisa namanya pacar. Itu tidak menutup pori-pori rambut. Tapi kalau
semir atau cat itu yang menutupi rambut itu tidak sah, apapun warnanya tidak sah, karena pada tingkat junub itu tidak bisa dipori-pori. Jadi ada pendapat seperti itu. Jadi dan saya kalau mendengarnya dari Gus Bah, itu mengapa kok orang itu air hitam kalau warna lain boleh? Sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh itu bukan berarti haram menurut Gus Bah. Tapi tidak bolehnya itu karena sama saja. Padahal tujuannya waktu itu pada waktu perang apa itu ya, itu tentara Islam sudah tinggal sedikit, terus supaya rambutnya disemir jangan warna hitam, sehingga dia kaget loh, itu tentara seperti kok warnanya rambutnya seperti itu gitu loh. Jadi jangannya itu bukan jangan haram ya, karena di Arab itu kabehkan haram ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan haram dalam hukum haram, tapi tidak boleh itu menjadi haram kalau di sana. Itu contohnya. Jadi ini kembali pada permasalahan. Menurut saya, sepengetahuan saya mau nanti dibetulkan kalau saya salah, selama yang putih kurang lebih 1 cm mepet kulit itu tidak tertutup pitek, itu sah wudhunya. Tapi kalau saya tanya pada teman, saya tidak sempat tanya pada Imam Syafi'i kok. Saya tanya pada teman dulu. Ya, nah itu tidak tahu saya, karena saya cukup percaya dengan yang saya tanya. Bagaimana Pak Fatir mungkin kita ada. Ya, nah kuku emang rawan. Kenapa kok anak sing disunahkan untuk motong kuku juga? Karena di situ di pojok-pojok itu ngendikane Kanjeng Nabi niku banyak bersembunyi setan. Nah, sing tangane wudu mboten sempat bersihke niku dikhawatirkan setan niku masih bersembunyi di situ. Ya makanya kalau pas wudu niku emang dibersihkan. Tapi emang sunnahnya di dalam beberapa kitab fikih itu ketika memakai pitek, entuk sunnah niku ketika memakai bahan yang tembus seperti ngendikane Pak Imam tadi dari daun pacar. Tapi sekarang kan memang rata-rata pakai cat sing boten tembus. Nah niku malah ngangelke awake dhewe ya nek menurut hukum fikih si emang harus dibersihkan sampai bersih. Itu beberapa a'immatul fuqaha. Tapi nek menurut Imam Ghazali piyambak yo dima'fu. Yang penting atine awake dhewe madhep ning Gusti Allah. Tapi tetap kita berusaha untuk membersihkan. Nek mau catnya emang cat tidak tembus, diusahakan semaksimal mungkin itu emang harus dibersihkan, Pak. Makanya yang dapat sunnah untuk memakai pitek pewarna terus cat rambut itu yang bahannya itu yang tembus air. Itu pori-pori itu kan di beberapa produk itu ada merek pitek ini tembus air, ini tidak tembus air, makanya dibedakan. Lah sing oleh pitekan kuwi wong wedok nok pas haid. Nggih, nok pas haid. Sunahe niku nok pas haid karena wis ora sah napa niku jenenge wis ora sah wudu, ora sah apa-apa. Kuwi diwarnai. Tapi nek wau termasuk napa kok cat ireng niku tidak diperbolehkan, makruh, tapi beberapa waktu itu diperbolehkan ketika perang, bener Pak Imam tadi. Karena kalau cat hitam itu ketok mungsuhnya jek nom kabeh. Makanya kalau pas perang niku disunahkan untuk ngecat hitam. Walaupun kalau keadaan biasa itu kalau cat hitam apalagi catnya itu ora tembus niku tidak diperbolehkan. Ngoten. Monggo niki emang sing ngeranai Pak niki Pak. Dalam di beberapa riwayat juga karena ada yang merah, ada yang hitam karena untuk nek wanen kabeh ketok tuwa mungsuhe ora minder. Ngoten.
Iya, Pak Tulung, Pak Fakur. Mungkin kasih waktu akan berhubung bersama Pak Asin. Nggih, matur nuwun. Di sini disebutkan yang membatalkan wudhu pertama itu yang keluar dari 2 lubang kecuali mani. Lah yang saya tanyakan apa ini yang disebut madhi gitu ya? Soalnya kan kalau mani itu kalau tegang, kalau nggak tegang mungkin madhi ya. Apa itu? Dulu perasaan waktu saya belajar fikih itu ada madhi, itu nggak batal. Matur nuwun. Mungkin nanti juga saya minta bantuan Pak Fakur. Nanti pada pembahasan mani, madhi dan ada lagi lazi ya. Kaliannya di kitab ini mani, madhi, lazi. Wadi itu keluarnya kalau kita angkat-angkat berat. Nanti di situ nanti kitab ini ada. Jadi kalau makanya kadang-kadang itu tidak membatalkan. Jadi kalau di desa-desa itu walaupun dia itu sudah wudhu, celananya bersih, padahal sholat dilepas. Karena mungkin dia wis wudhu terus ninggalan ngangkat topeng-topeng terus khawatir ini. Tapi najis tapi tidak membatalkan wudhu. Ini maksudnya gini Pak Asin. Jadi kali ini yang membatalkan wudhu. Karena kalau keluarnya mandi kena mandi. Nah itu loh. Ini kan yang membatalkan wudhu. Ya makanya di sini kecuali. Nah kecuali ini yang membatalkan wudhu pertama yang keluar dari 2 golongan kecuali. Karena kalau mati nanti itu mandi. Kecuali mandi itu apa? Itu yang disebut mandi itu mandi juga itu yang saya belum dibahas. Nanti ada. Belum dibahas. Nanti ada. Saya masih ingat ada. Ada penjelasan juga tentang mandi dan wadi. Betul. Ada 3 macam. Dulu saya tanya ya 2 mandi dan wadi. Setelah baca kitab ini, kemudian dijelaskan oleh Pak Yuri waktu itu. Terus saya ingat, oh bulannya ini besoknya mesti dicopot celana nih, padahal celana bersih. Nah saya karena nakal, pada waktu nanti saya tidak sholat di belakang, pada waktu dia rukuk, kepala saya di bawah di antara kaki, jadi kelihatan gedung-gedung. Nah, terima kasih Pak Asin. Jika dengan banyak bertanya itu menjadi berkembang. Monggo yang lain, silakan Pak Ujang mungkin masih ada Pak Riko atau yang lain. Masih waktu 5 menit. Pak Mokhtar tadi yang belum terjawab apa Mas? Yang kuku ya? Yang pertanyaan Pak Sarman atau Pak Ujang ya? Pak Sarman tadi, oh sudah ya? Nah, kuku saja, kuku Pak Mokhtar. Tadi pertanyaan Pak Ujang, kuku yang dikasih pitek, apakah itu wudhunya sah atau tidak? Tapi tadi saya sudah menjelaskan karena kuku itu ada tiga bagian. Yang biasanya kita potong yang paling depan, kemudian tengah itu yang lebar sendiri, kemudian yang mepet dengan daging itu ada putih sedikit itu. Nah, saya pernah mendapat penjelasan yang penting yang putih sedikit itu tidak tertutup, jadi tidak terblok semuanya ada piteknya. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Fatur, kalau pitek yang tembus artinya meresap itu boleh. Sama dengan cat rambut yang meresap itu boleh. Kalau dulu pernah pacar, kalau sekarang saya tidak tahu ada tidak barangnya apa tidak tahu. Itu Pak Mokhtar, moga masih ada waktu bisa memperjelas diskusi ini. Terus sebelumnya. Wudhu ya Pak ya? Apa? Setelah wudhu mati tek. Jadi kiteknya itu sebelum wudhu masih ada kiteknya itu ya? Setelah wudhu kan pakai titek. Tapi biaya kan ada 2. Terus batal. Apa harus batal dirancang lagi? Jadi kalau pertama pas wudhu ki saya neng kitek, kemudian yang jenis kedua setelah wudhu dan gaya kitek gitu loh. Maksudnya yang di mana ini? Yang setelah itu toh. Pertanyaannya itu setelah wudhu.
Yang jelas sebelum wudhu pakai kitek. Ngono tok. Wudhu iya Pak. Iya. Sebelum Bersih. Sebelum wudhu tidak pitekan lah. Itu Pak. Tapi setelah wudhu pitekan, setelah itu batal. Jadi istilahnya gini. Lagi. Kita tidak punya wudhu, Saya tidak punya wudhu. tapi kan pitekan. Nah, itu. Enggak gini Pak, jadi ada dua. Jadi kalau pada waktu yang kasus pertama, pada waktu wudhu itu ada kiteknya, pertanyaannya wudhunya sah pora. Iya, sama itu. Ini pertanyaan bukan sah pora itu tadi tuh. Tapi setelah wudhu selesai baru pakai kitek batal ke wudhu pora. Jadi ada istilah sah dan ada istilah batal. Jadi kalau yang memakai pada waktu wudhu masih kitekan, istilahnya bukan batal dan tidaknya, sah pora wudhu ini. Tapi setelah wudhu mas bersih, kemudian wudhu dan wudhu agak kitekan, itu namanya bukan sah dan tidak, tapi batal pora. Pertanyaannya yang jenis kedua Pak, bener kan? Yang jenis kedua gitu. Jadi jenis kedua. Maaf. Tadi saya menangkapnya. Terus wudhu, terus lagi pitekan, batal. Piteknya kudu dihilangi lagi juga. Saya menangkapnya gitu dari Pak Mas Kuri. Jadi kali ini intinya kalau saya nangkep ujang, karena ada istilah batal wudhu dan kita gak gayeng yang masjid nganggo kitek batal pora wudhunya itu enggak. Pertanyaannya itu Pak, jadi kita tidak berkembang kemana-mana. Pertanyaannya itu kalau masalah itu karena yang membatalkan wudhu dan tidaknya itu tidak terkait dengan kitek itu tadi, sehingga menurut saya karena tidak ada dalil nakli sehingga sidik-sidik ya ijtihad gitu loh, ijtihad saya ya tidak batal karena pada waktu wudhunya semua kena air gitu loh. setelah itu di waktu itu asar lah. Dia tidak baca terus dia wudhu yang dihilangkan kiteknya karena Ya berarti pada waktu wudhu kitekan itu kan ini Pak berkaitan dengan wujah. Jadi memang kaitannya dengan barang ini kena banyu pora itu keyakinannya. Wis mbok kuwi kitek apa nek kulitnya itu tidak kena air ya tidak sah. jadi ini Pokoknya pada waktu wudhu kita sih kan ya berarti kan ya jadi istilahnya enggak usah. Pokoknya pada waktu wudhu masih ada kitek toh. Mbok sing kowe masang kitek ki nggih mau kontes wae ya tidak bersihkan. Jadi kalau itu enggak usah ada pengantar Pak, tadi gini-gini pengantarnya itu kan intinya pada waktu wudhu enek kiteke. Mbok mau batal apa ora, wudune ora sah. Jadi entah itu intinya bisa masuk ke pertanyaannya berkembang saiki nek nganggo tinta pemilu piye Mas Bang. Nek digosok ya angel tenan. Gosok wangen tenan nek ya. Nggih, masuk pori-pori. Jadi kalau urusan itu kita akhirnya yo wis mengandalkan Rahman dan Rahimnya Allah wis pokoke kana yo diwelangi wangen tenan wis gosok-gosok mlebu tekan jero piye sing akhirnya ya kita pasrah pada Allah. Tapi kalau saya berpendapat begini ya, jadi karena itu nasional pada waktu penerapan pakai tinta. Soalnya dulu waktu saya pertama ikut pemilu tahun 72 kalau salah itu udah pakai tinta. Jadi mungkin itu karena itu nasional sudah dibahas di MUI mungkin ya, di S3 di MUI mungkin ya. Jadi kelihatannya meresap, karena itu meresap sulit, berarti meresap juga airnya. Pada waktu kita wudhu airnya sudah meresap. sama dengan orang pakai tato. Pakai tato, wah itu lain lagi kalau tato lain lagi, permasalahan lain lagi. Karena itu ada pendapat harus dihilangkan, ada yang sudah yang kalau sulit tidak sah.
kita tidak mampu mendengarkan. Makanya ya wes kita mengambil bahwa ini saudara, tapi istighfar pasrah pada Allah. Ya, matur nuwun Pak Otar. Jadi kesimpulannya tadi pertanyaan Pak Ujang yang berikutnya kan itu pendapatnya imam siapa? Nah ini tadi malah terjawab oleh Pak Otar, istihad karena tidak ada, ini kan istihad sendiri. Itu loh. Kok ini orang bisa melebu tidak ada dari nakli. Dari nakli itu dari yang ada hadisnya atau ada Al-Quran. Iya, benar. Jadi sumber hukum itu Indonesia ada dua, nakli dan nakli. Nakli itu tidak fakti. Karena ada dua, ada emas, ada nakli. Kemudian yang nakli itu berdasarkan pikiran, tak mikir. Nakli pun ada dua. Jadi yang pertama ijtima. Ijtima itu ada kumpulan ulama-ulama, kumpulan pinter-pinter lah. Tapi kalau kias itu, gampangannya kalau kias itu ya perorangan lah. Wes sing ngene kita kene piye monggo ndadak lungguhe wong akeh rasa ngenteni ae. Jadi kias itu cenderung jawab langsung perseorangan itu bisa dikatakan kias. Tapi kalau ijtima itu Padahal podo wae. Jadi kalau itu agar para wudu kita dilangi, para wudu dipasang neh. Padahal kok antara maghrib ke asar itu kan temponya hanya berapa jam. Berarti dilapi, kok baru wudu arep sholat maghrib pasang neh. Terus kok arep sholat isya dilapi, wudu isya pasang neh. Wah lagi ya, dan dibutuh sing ngono iki, anu, ngenteni duit butuh witek wae ya. Nggih, sampun mboten wonten malih. Matur nuwun sadèrèngipun matur sedaya mawon sehingga diskusi ini bisa suasananya meriah dan juga bermanfaat. Monggo Pak Mas Lino dulu pun tutup dengan doa sak-sak pun. Waduh, saya yakin masih bisa masalah. Terus. Bapak-bapak sekalian, marilah pengajian ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Bismillah. Rabbunallah. Hasbunallah. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Masya Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillah. Masya Allah. Makana min nikmatun faminallah. Bismillah. Masya Allah. Khairul qulubi billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.